got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? Jadi soalnya Maria muna tadi yang mengguru nami Raja Siboro, nah oleh itu masuk ma Raja dengan nak sebarang. Kita keluarga Siboro, terusnya kuburan, alamnya rogo-rogo di tulang taraga terkunan, sama kita, masuk kita. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like oh, and if she falls in love, we'll let her go. Down the aisle, she looks so beautiful in a white, yeah, yeah. Na 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 na. Masuk bukan laut tak. Tasal dia, bersikai kita menggulu, doa saudara kita itu acara selanjutnya. Kalau di matulang perjuru itu untuk melihat untuk perjingan bahasa, kalau di bekas di pasar di tanah ibu ison. Rak kamu selalu nak dulu nami Raja Darjuma. Ulah aturan semua kita belas jori Tuhan ini seperti yang tanah kerja jadi seperti ini kita. Ini sudah ini mampu ulang dibegas sendirian. Sendirian tu. Tulang. Ada serapak kita. Asa peduli tamak tanya. Wah, sekarang bertanya. Kalau tulang menon tanya korat di gereja. Sony tulang ate itu semua tulang. Ah, serapak kita pada saja berkata makang yang mahirap. Oh di bata jauh amaran bangsa dari Indonesia. Kok mulai ada puji-puji yang menjumul sebuah kami kamu oleh Tuhan. Allah pakilah kami dok asih dok kemurahan. Di pataruh kami sebagai nabi gaduh. Satu dengan nabiun oleh Tuhan. So kami oleh Tuhan keluarga Siboro. Do ulah nami pada tempat. Ima nama mugai ulun nami dedaga sasadaran oleh Tuhan. Alania li Tuhan, liang marina uli arina denggan, nilai senamon ka ulun nami satu nasi Tuhan itu. Usipul kami seraman li Tuhan, dan berhak mahami itu bagas jaromi, menguduhkan anak nami. Jalo pasu-pasu perbegasan, nanti dihiti na kosong di bagas jaromi. Usipul sebagai jaromi Tuhan, bukan nami non soalnya bukan ni nami sejumlah tubuh, nah somaralo Tuhan. Pasantun era menjaru ada itu. Alani oleh Tuhan. Bergugui kami, buka pikiran kami. Serta suluk kami non ada nanti siaran kami itu. Di jodoh kami oleh Tuhan. Rai dewi si pangalu si ngomong. Alai siang asi dok orang merohamdon. Ada semua pasukan. Gagai makoh gugu ne baru ada. Insya Allah ne pembusan ada gurun kami.
Jumulo masay antara ba pasum-pasum ang jalan namin siya. Jalo matahing naman igagas ko rin ako Diyos Kristus Tuhan namin. Amen. Masukot pagulang kulang parok na. O di susadi ka na ito pa sa mataribata mga karabay pasu-pasuna. Ito lang ito lang namin. Oh yeah. 105 is the number. Yung mga buwan mo, sangkap naman yung talagang sumunod, ito juga meron natin. Jadi, sama nagkasalamat sama sumunod na ang may ilaw tayo. You everything and show you all the finer things in life. Will forever be enough, so there ain't no need to rush. But one day marry me. I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, Oras. find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. You know Tama ang dalam mendukung yang kota 15 tahun itu hata. Pinasa mata mga situ. Di tapasada marohata magtanian mahita. Ale Tuhan de bata amanami na marwaso di Banua Gijang. Ya. Keluarga tabunan dohot keluarga ni amang guru nami Sigoro. Ale Tuhan nungabe ulaunan hima marsi buhay. Dalam nami maile Tuhan mangidohot todopamu na badiyay. Asa mamukka na uli na nadinggan mali Tuhan. Bagasan manuguton. Jala patiur masaluhut na akka na pinangido ni rohanami. Terlemobi di ulaon. Jala patulus manang sakak nami ali Tuhan. Ima dianakon dohot boru ni buriami ali Tuhan. Asa terpasu-pasu nasida di bagasan modu nasida le Tuhan. Jala situruon ya dopamu na badiyay. Atong ali Tuhan giulaw nami sa darion. Doktong ma ho na madongani kami. Terlumubi dinalaho mangulahon adat habatahon nami ali Tuhan. Naso maralo tupatit mi. Asa patulus may saluti ali Tuhan. Kedua belah pihak lehon damesonang dirami. Asa buhi tanulahami do tinggan ali Tuhan. Jala di ujung na marlas niroa kami ali Tuhan. Atong ali Tuhan saat koma daging ng turdinami. Jala kung kami mahami ali Tuhan. Gagasan pertemuan nami di manuguk nyarion. Masuk itu bakas, itu mengambil besi parugas, membawa pergendawan dengan pendeta dari tata cara di dalam pemberangkatan sudah ya, kemarin sudah dilatih, jadi nanti kita tinggal prosesi aja dan kemudian pengantin langsung mengambil tempat kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya akan mengambil perihal posisi duduk. dalam satu pernikahan yang kudus. Dan pada hari ini kami berdiri di hadapanmu, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki ibadah pemberkatan pernikahan dari Andika dan Monica. Karena tugas pelayanan pada pemberkatan pernikahan ini, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini kau memberikan kekuatan dan kesehatan tersatukan oleh Engkau. Kiranya Engkau semakin memberikan kepada mereka hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga semakin mereka menyadari akan kasih Tuhan dan semakin memahami apa arti pernikahan bagi kehidupan mereka. Begitu juga dengan keluarga mempelai yang sudah mempersiapkan, kiranya Tuhan juga memberkati agar dapat menjalankan
ibadah ini berjalan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal ke akhirnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sajalah bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah melalui ibadah pemberkatan Tuhan di nama Tuhan selanjutnya. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, demi Yesus Kristus Allah yang hidup Tuhan kami. Amin. Kedua belah mempelai kita bernyanyi pujian datang dari sementara undang untuk jemaat berdiri. Pujian kita Wonderful Day. dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat, mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Silakan duduk, kita berdoa.
Sungguh kami bersuka cita pada hari ini Tuhan untuk Andika dan Monica yang sudah memiliki komitmen bersama untuk membangun bahtera rumah tangga. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pernikahan mereka berdua. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus sehingga kami semakin boleh memahami kehendak Tuhan atas setiap pernikahan dari anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pernikahan. Monica, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saya kami manusia. Adalah pihak sekolah yang batal Paolo adalah padanya ini manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, secara khusus ada kedua mempelai, ada orang bijak yang mengatakan demikian: menikah dengan orang yang dicintai itu adalah hal yang biasa. Tetapi tetap terus mencintai orang yang dinikahi adalah hal yang luar biasa. Karena ini saya sebutkan, menikah dengan orang yang dicintai itu adalah hal yang biasa. Tetapi tetap terus mencintai orang yang dinikahi adalah hal yang luar biasa. Mengapa demikian? Ada banyak orang yang gagal dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Ada banyak orang yang gagal untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ada banyak orang yang tidak menyelesaikan pernikahannya sampai akhir sesuai dengan janji pernikahan setelah menikah. Katakanlah tokoh terkenal di dunia, orang terkaya di dunia yang bernama Bill Gates. Ini adalah orang yang sangat luar biasa, miliarder yang sangat terkenal. Setelah 27 tahun pernikahan mereka, akhirnya mereka bercerai. Ini waktu yang cukup lama seharusnya bagi mereka berdua untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling membangun hati dan pikiran bersama. Tapi kok akhirnya gagal. Itu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Ada 20 tahun ada. Pernah bosan dengan pasangannya? Ngaku aja jujur. Pernah bosan? Pernah ya? Manusiawi pernah. Dia gak usah takut karena pendeta yang nanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu harus tetap terus mencintai orang yang dinikahi, orang yang sudah kita pilih menjadi pasangan hidup kita, yang akan menemani kita. Perlu komitmen yang kuat, membuka diri untuk saling menerima. Ya, nikah dan menikah ya di tempat kerja mungkin nanti banyak perempuan-perempuan cantik juga ya, gitu ya. Menikah juga nanti begitu ya, banyak laki-laki ganteng. Lalu bagaimana supaya tetap mempertahankan, tetap terus mencintai orang yang dinikahi? Mungkin pada saat ini orang kita nikahi ini masih ganteng, masih cantik, tapi kemudian setelah berapa tahun tubuhnya mulai melar-melar, kan begitu ya. Berat badan mulai bertambah. Kemudian dilihat lagi, ini kok ternyata kecil banget gitu. Kan ini mulai tanda-tanda, aduh kenapa begini ya, nggak seperti yang dulu. Nah, repot. Apalagi setiap hari nanti dilihat Andika, ini kok pakai daster terus, kalau dulu pakai dandan-dandan. Kan mulai. Jadi bagaimana supaya tetap mencintai orang yang dinikahi, walaupun dia sudah berubah bentuk tubuh, wajah, dan sebagainya. Ini pertanyaan penting ya untuk direnungkan. Paulus menyebutkan di sini, sehati sepikiran kamu.
hidup dalam damai sejahtera. Dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan mendengar. Kalau tidak saat tidak sepikir berantem terus, kita nggak akan mungkin bisa mencintai. Dan supaya tetap mempertahankan orang mencintai orang yang kita nikahi, maka kita harus juga belajar untuk sehati dan sepikir di dalam membangun keutuhan rumah tangga. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk menyatukan dua orang yang berkomitmen untuk menjadi satu tubuh, menjadi satu dalam bahtera rumah tangga. Harus sehati dan sepikir. Maka ketika kita sehati dan sepikir, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Ketika kita sehati dan sepikir, maka setiap persoalan-persoalan akan bisa diatasi bersama. Ketika sehati dan sepikir, maka juga perbedaan-perbedaan itu bisa diatasi. Coba bayangkan kalau tidak sehati dan sepikir. Suami maunya ini, istri maunya ini, lalu yang terjadi apa? Komunikasi macet, terjadi pertengkaran, dan ujung-ujungnya tentu adalah keributan di dalam keluarga. Jadi sehati dan sepikiran itu penting sekali dalam kehidupan rumah tangga, sehingga komunikasi bisa dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang sudah menikah, apakah kehidupan rumah tangganya pernah bertengkar? Kok kencang sekali bilang pernah. Sering sekali? Enggak banyak, ya. Itu kan artinya ada bumbu-bumbu ya dalam kehidupan rumah tangga, ada pertengkaran dan sebagainya. Tetapi kalau kita dituntut, dibawa untuk sehati dan sepikir, maka perbedaan-perbedaan pendapat itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, untuk menjadi satu yang sepikir itu memang bukan sesuatu yang mudah. Mengapa bukan sesuatu yang mudah? Karena dua orang yang dipersatukan ini memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda, sehingga akhirnya membentuk menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa untuk sehati dan sepikir ini adalah gampang. Tentu membutuhkan proses. Waktu dalam hidupnya pranikah, mereka berdua menyatakan, ketika saya tanya apa sih kekurangannya, kan begitu ya. Terus dikatakan, oh kalau Andika ini orangnya kemudian, terus mereka apa? Oh ini agak sedikit keras kepala, gitu kan? Nah, ini adalah perbedaan. Lalu bagaimana untuk menyatukan perbedaan ini? Nah, supaya bisa sehati dan sepikir, mereka sepakat mengatakan, ya kalau nanti ada satu yang merasa emosi atau tekanannya tinggi, ya satu harus meredam. Atau mereka sudah mencari solusi terhadap perbedaan yang mereka hadapi. Tapi ada juga kelebihan-kelebihan mereka, dan itu yang tentu harus dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi mempersatukan dua orang yang berbeda ini bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit. Ada mungkin satu orang dilahirkan dengan keluarga yang hangat, yang penuh dengan cinta kasih, kan begitu ya. Kemudian mungkin ada orang yang hidup dilahirkan dari keluarga yang kaku. Lalu kalau ketika dipersatukan, mungkin ada yang satu mengatakan, ih keluarga kamu seperti ini sih. Atau yang lain mengatakan, ih keluarga kamu tak bisa begitu. Nah, ada dua latar belakang berbeda. Untuk itu harus ada hidup dalam satu hati dan pikiran supaya mengatasi segala perbedaan-perbedaan di antara berduanya. Ketika hidup bersama dan mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga masing-masing, itu bukan suatu hal yang mudah. Karena dalam perkawinan orang Simalungun, orang Batak, kita tidak menikah hanya dua orang, tapi menikah juga dengan keluarganya. Oleh karena itu, tentu harus sehati sepikir di antara kedua pasangan supaya bisa menghadapi kedua belah pihak. Jadi semua itu bisa diatasi kalau kita sehati dan sepikir. Bagaimana supaya kita bisa sehati dan sepikir? Ini juga jadi sebuah pertanyaan penting. Hidup sehati sepikir bisa terjadi ketika kita mau saling mendengar nasihat. Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus juga menghadapi jemaat yang terpecah-pecah.
Tapi kemudian ketika Paulus memberikan nasihat, hiduplah sehati sepikir dan mereka melakukannya, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Sehati sepikir itu adalah saling menerima, saling memahami, saling merendahkan hati. Jadi ada kata saling. Kalau disebut saling, itu artinya kedua-duanya harus mau melakukan. Bukan hanya satu orang, tapi dua-duanya mau melakukan. Jika hanya satu yang melakukan dan satu yang lain tidak melakukan, maka tidak akan terjadi kesalingan itu sehati sepikir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kedua mempelai, apa dampaknya kalau kita sehati sepikir? Paulus menyebutkan dalam teks ini, jangan sejahtera. Kalau kita sehati sepikir, maka dampaknya adalah damai sejahtera. Kalian berdua ingin damai sejahtera pernikahannya? Kalau ingin damai sejahtera, maka sehati sepikir. Kalau sudah sehati sepikir, pasti pertengkaran jauh dari kita. Perpecahan jauh dari kita. Apa yang dicari orang di dunia ini? Saya pikir yang paling besar itu adalah damai sejahtera. Banyak orang salah kaprah berpikir bahwa ketika kita hidup damai kalau kita banyak uang. Wah, kalau banyak uang pasti kita damai-damai saja. Gak jaminan. Orang banyak berpikir ketika banyak harta, hidup berkecukupan. Kalau hidup berkekurangan pasti tidak ada damai. Memang ada benarnya faktor ekonomi menyebabkan kita terjadi pertengkaran, tapi itu juga akan menjadi jaminan. Andika dan Monika sekalipun banyak uang, bisa berlibur ke tempat yang indah, tinggal di hotel yang mewah, tapi kalau wajahnya berkerut terus, mutu, tidak ada damai, maka tempat yang indah serta hotel yang mewah itu tidak ada artinya. Jadi kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Bagi seseorang yang mungkin atau pasangan yang duduk di taman yang kecil, naik becak berdua, bisa menjadi suatu hal yang membahagiakan ketika damai sejahtera ada di dalam hidup mereka. Jadi damai tidak bisa dibeli, damai tidak bisa dimanipulatif. Maka hidup dengan sehati dan sepikirlah yang bisa memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang bijak juga mengatakan keberhasilan itu dimulai dari rumah. Keberhasilan itu dimulai dari rumah, bukan dari rumah orang lain, dari rumah kita sendiri. Keberhasilan dimulai dari rumah. Ketika suami istri hidup dalam damai, maka ketika ia keluar rumah juga akan ada damai. Coba Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam pernikahan, ketika dari rumah bertengkar, kemudian pergi kerja, kira-kira bekerja dengan tenang atau tidak? Tidak kan ya? Ada nggak setelah bertengkar dia langsung teriak-teriak, hore, saya bahagia? Enggak. Ketika keluar dari rumah, kita tidak damai sejahtera, maka kemanapun kita pergi, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Jadi, damai itu penting. Keberhasilan dimulai itu dari rumah. Ketika kita membangun damai di rumah, maka melangkah kemanapun akan menjadi damai. Selanjutnya, Bapak Ibu dan kedua mempelai, Paulus menyebutkan ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ternyata berkat mengalir dalam kehidupan kita. Disebutkan dalam teks ini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Allah akan menyertai. Jadi ketika kita hidup dengan damai sejahtera, maka Allah akan menyertai. Keluarga yang hidup dalam damai sejahtera akan disertai oleh Tuhan. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Apa sih hebatnya penyertaan Tuhan? Coba kita bayangkan ada seorang anak kecil, lalu dia masuk ke dalam ruangan yang gelap. Kira-kira anak itu berani atau takut? Pasti takut. Tapi ketika ada orang tua yang menyertai dia melewati kegelapan itu, saya yakin anak itu berani. Karena dia tahu ada orang yang menyertai.
Begitu juga jalan kehidupan rumah tangga. Ketika ada penyertaan Tuhan, sekalipun ada badai dalam kehidupan, mungkin krisis-krisis dalam kehidupan keluarga, mungkin banyak sekali tantangan-tantangan di dalam hidup. Tapi ketika ada penyertaan Tuhan, maka kita bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Untuk itu bagi Andika dan Monica, sehati sepikir, hiduplah dalam damai sejahtera, maka penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah mempersatukan kalian berdua. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua dan khusus kepada Andika dan Monica. Tuhan telah mempertemukan mereka dan telah mempersatukan dan akan mempersatukan mereka dalam bahtera rumah tangga. Biarlah mereka boleh sehati dan sepikir dan hidup dalam damai sejahtera, sehingga sungguh penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Pimpinlah mereka ketika memulai kehidupan berumah tangga, dan Tuhan menjadi nahkoda atas rumah tangga mereka, sehingga bahtera rumah tangga mereka boleh berjalan dengan baik sekalipun banyak badai yang akan mereka hadapi. Biarlah Tuhan semakin meneguhkan mereka di dalam kehidupan rumah tangga melalui firman yang sudah mereka dengar. Biarlah Kau memberkati mereka dan memenuhi mereka dengan firman. Terpuji termulia nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Kita naikkan kembali musik juga dari Minggu Jumat nomor 300. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan dengan arah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya.
Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasih Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yaitu cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Andika Ramot Yesaya Sibodo. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat ini bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Ria Monica Tambunan menjadi istri? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Sekarang saya juga bertanya kepada Ria Monica Tambunan. Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Andika Ramot Yesaya Sibodo menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Iya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji akan mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Jika demikian, saya persilakan saudara berdua untuk berjabat tangan. Selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus serta Roh Kudus, apa yang dipersatukan oleh manusia tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Kami bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Jesus.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menumbuhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan Engkau dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan, acara pemberkatan telah berjalan dengan baik. Lalu kita syukuri atas semuanya itu. Jadi yang pertama kami jemaat GKP Bogor diwakili oleh kami PMJ mengucapkan selamat buat Andika dan Monika. Yang pertama, karena kalian telah berjanji tadi. Mudah-mudahan janjinya tulis tadi. Belum ini. Jadi kalian telah berjanji dan berusahalah untuk komit terhadap janji yang kalian janjikan tadi di depan jemaat, demikian juga di depan Tuhan. Jadi kami sekali lagi dari pimpinan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas komitmen kalian sebagai Indonesia lawe buat potong kami selama majelis yang ini semangat. Kalian tidak potong semangat agak tegang, jadi semangat karena belum hilang kan. Jadi ada semangat majelis yang keluar besar tambunan, mudah-mudahan lejang Indonesia di pas-pas Tuhan. Selama majelis keluarga Siboro. Selama Malaysia dapat Malaysia bermain, jadi Malaysia itu orang tua nama muda sudah mengawal apapun yang terjadi selalu dikawal sedia aset keluarga langsung. Ama harapan kami Malaysia sekali lagi selamat. Karena kami kembali majelis jemaat termasuk jemaat GKP Bogor memberi sadaqah kenangan kepada kalian sebagai modal kalian. Ini biasa kita kasih Alkitab dan masih terbungkus. Jangan juga nanti kami datang ke rumah masih terbungkus. Jadi mulai kalian dalam setiap hari tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena apapun masalah solusi hanya ada di dalam Tuhan. Itulah ucapan dari kami. Sekali lagi selamat mengucapkan Islam. Terima kasih Mak. Orang yang berjuang untuk bahasa kita
Ay baso ay nauwi ay narimyan ito kasadaryo. Ima alam sahat jelasaw acara pas perbugasan menambah tipe. Enak kita makide-hide na posolikuhani inang pendeta. Mula tima berdolor ramce mahamu inang pendeta. Lagu perbulan tinggal prosesi berkatan panang pasu-pasu perbagasan di anak kami sangat gugur mahwina dari kesempatan itu hati jadi ketuk kamu di bagasan pasu keluarga so ini kamu aman rokinan di situ di hujat lagi kapisun mulai di mana normal kamu memanginan adalah doa tawat kubasi ima prosesi berkatan ni anak kami. So ini di seksi 1 aman ina plus dihuriat tadi kapes. Apa saat tahun yang dipuji-puji nanti nak tengok kami saya jaminkan kami memang enak di kami akan lebih bisa ada kursi kosong nabi jasar nabi. Soalnya anak kami seksi 60 yang sudah mempersembahkan lagu puji-pujian tadi. Semoga kalian tetap melayani di gereja kita ini dan sehat-sehat selalu kita semua. Juga song leader sama keyboard melatih orang kamu, semar dulu kamu di evakuasi itu dia tahu. Di kita Marangi Sibolo Boru bere mulai atima ada dusur hatta bui tasaksiun ima perbugasan yang kota di bagi sadero tetap sadero hatta nang dihamu terlubin ima budaya rame rasa tabunan mulai atima tulang sisi datangnya kita bui perjalanan akim budaya yang kota nama jalan masuk perbugasan dumula pinukisan jauh itu haram Toman kita sesetanya di girong manai mengulang letak ima ada nabi kana putas sudah lalu kita salah guna amat taraja do nasarika di pihak long pinasarong udang sekali las komma ada komma udang tu kamu nasaruna asal dulu menok kita tu inya pakistani ima gitu sahal mertua bogor saya itu hatta masuk kita saruna oras pertama-tama kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena lindungan Tuhan sehingga acara ini berjalan dengan baik. Terutama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah menjadi tangan Tuhan untuk melaksanakan pemberkatan ini. Kiranya Tuhan melindungi Ibu Pendeta, memberikan rezeki kesehatan agar dapat melayani ke depannya dengan tulus dan ikhlas. Begitu juga buat awak situa, perhangir, kor sektor 1, terus kor nama poso, song leader, pemain musik atau keyboard. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah memberikan tenaga, pikiran, dan ekonomi. Kiranya Tuhan membalaskan itu kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan segalanya yang terbaik buat acara pemberkatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Buat Naposo juga semakin sukses dan semakin berdiri dengan kepercayaan Tuhan. Terima kasih. Jadi langsung ini mah dihita nama batu tabunan laos dison mahita kami mengundang kita salhuna asa rap reta mahita laho madalatot adat naung dibuka ni opukta si julu-julu tu naso maralo tu hatari tu hatta asa rapak reta mahita laho tu gedung sahala madua laos somoni matong dihamu gula-gula nami
Dohonon kami las isomba wajah kami hamu amang ina menginum air sitio jir dohon idehalas tu gedung sahala berdua somon nama muriti ulauta di Nagasatikyon horas madida saruna moliake. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share in the view. I help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Apa kita yang ini nunggu biar supaya yang dua itu juga tidak istilahnya apa, tidak deg-degan dengan waktu yang ininya. Oh, pencatatan sipil belum hadir, nanti mereka waktunya takutnya mereka yang ini. Oke, baik, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Ini surat nikahnya mana? Saya ingin lihat. Yang tadi, Surat nikahnya yang dari gereja. Ya. Baik, kita ulang ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang mungkin bukan hanya jadi kebahagiaan dari Andika dan Lia,
itu juga jadi kebahagiaan kedua keluarga besarnya, di mana mereka hari ini memutuskan untuk melakukan langkah hebat ya, menjadikan sebuah keluarga ya. Jadi udah berapa lama kalian pacaran? 2 tahun. 2 tahun itu udah saling mengenal satu sama lain ya. Kita yakin karena yang namanya pernikahan itu tidak akan pernah semulus yang kalian kira ya. Tapi kalian juga dikelilingi oleh orang-orang hebat, kalian bisa belajar bagaimana caranya untuk berumah tangga yang benar. Karena kita, yang seperti saya bilang tadi, kita tahu permasalahan itu tidak akan muncul kalau misalnya kita tidak ada komunikasi ya. Jadi komunikasi itu yang hal yang paling penting dalam rumah tangga ya. Jadi saya pengen kasih gambaran dulu apa yang kalian lihat di sini. Titik apa? Hitam. Yang kalian lihat hanya titik hitam. Titik hitamnya atau apa? Nah, ini ibaratnya dalam sebuah rumah tangga itu titik hitam itu sebuah permasalahan. Nah, kalau kalian hanya fokus ke dalam titik tersebut, maka permasalahan itu tidak akan pernah kita ketemu solusinya. Selain dari titik hitam ini juga dikelilingi oleh titik-titiknya, itu merupakan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalian pas begitu nanti ada permasalahan, kalian ingat juga kebaikan-kebaikannya, jangan hanya terfokus kepada titik hitamnya. Bisa nggak? Bisa ya? Oke, yang kita tahu, saya yakin orang tua dari Ria Monica ada hadir? Bapak sangat sayang sekali dengan Ria. Apa yang Ria minta selalu Bapak penuhin. Ya, hari ini Abang Andika lah yang harus bertanggung jawab memenuhi semua keinginan dan kebutuhan dari Ria. Dan saya yakin juga sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Anda pun akan bisa untuk semua memenuhi semua kebutuhan dari Ria, menyayangi Ria, melindungi Ria. Sebagaimana orang tuanya pun melindungi Ria sampai hari ini Ria duduk di hadapan saya, orang tuanya ngantar. Ya, orang tua dari Andika hadir. Ibu hadir ya. Ibu juga sangat sayang dengan Andika. Sangat-sangat ya. Oke, berarti kalau suatu saat Andika ada sakit atau kena musibah, jangan dipulangin ke orang tuanya. Itu udah tugas dari dia. Makanya kenapa kalau misalnya untuk yang berumah tangga ini, apalagi 2 tahun udah lumayan saling mengenal, saya harapkan nanti setelah pendatangan di sini akan selalu ada anniversary dari kejadian hari ini. Jadi kita harapkan pernikahan ini menjadi pernikahan yang hanya terjadi sekali seumur hidup, benar-benar menjadi pernikahan yang terberkati. Setuju nggak? Sanggup nggak untuk yang apa saya bilang tadi dari Andika kemana? Sanggupnya Andika ini bukan hanya didengar oleh saksi-saksi di sini, tapi langsung janji sama Tuhan. Dia juga sanggup nggak? Sanggup. Kalau udah sanggup begitu, apalagi yang kita tunggu, Pak? Penandatanganan, kalau misalnya dasar, udah semua jalan. Gitu ya. Iya. Jadi untuk yang alamatnya alamat baru kita pakai ya. Ini udah bagus sekali, pas begitu rumah tangga udah ada rumah, Pak. Jadi udah nggak pusing lagi. Jadi nanti tinggal tugasnya datang dan sambangi orang tua. Jangan pernah melupakan yang namanya orang tua. Apapun bentuknya itu, orang tua kita lah yang pertama menyayangi kita. Ya. Oke, baik, Andika tinggal tanda tangan saja di sini. I might never be your knight in shining armor. I might never be the one to take home to mother. I might never be the one who brings you flowers, but I can be the one tonight. Oh, When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, boy, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like
If you like having secret little rendezvous, if you like. Saya Siboro dengan Ria Monica Tambunan di tanggal 26 Juli tahun 2025 yang diberkati oleh Pendeta Darwita Asiani Purba Tusah secara negara, dan saya selaku wakil dari catatan sipil menyatakan pernikahan antara Andika Ramot Yesaya Siboro dengan Ria Monica Tambunan di tanggal 26 Juli tahun 2025 yang diberkati oleh Pendeta Darwita Asiani Purba itu sah pula secara negara. Tangan dong untuk kedua mempelai kita, berikan mereka. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. He looks perfect. I don't deserve this, darling, you look